30. Kita langsung mulai aja. Di sesi pertama kita perkenalan, boleh on cam dulu ya. Saling kenal. Mana? Dalam on cam. Nah, sebelumnya sorry nih karena agak telat. Jadi saya sedikit miss. Ini kali pertamanya saya ngajar PPTI yang online ya, maksudnya biasanya dulu ngajarnya waktu itu gitu. Jadi kalau di BINUS kan biasanya pakai Zoom nih. Nah, saya baru tahu di create room Teams-nya gitu. Jadi ya, perkenalan dulu ya, agak sedikit lihat ya karena slide saya ada di sini. Jadi selamat datang ya untuk baru periode baru ya. Kalau kalian masih istilahnya pakai term apa udah periode atau semester sekarang? Istilahnya apa nih? Sebutnya sih dulu CAU sih, Bu. Oh iya, sorry, masih pakai CAU atau udah ganti atau tetap CAU nih? Kurang tahu sih kalau ini. Tapi sama aja ujung-ujungnya. Tapi Tapi kalian bedanya paling udah nggak periode. Udah nggak periode ya tapi. udah nggak periode ya. Ini berarti kan dia kayak ya pokoknya sesinya agak beda lah ya dengan yang dulu kalau saya lihat Iya. kalender akademik. Jadi selamat datang nih di, ya kita anggap aja masih CAU ya, cuman tidak seperti CAU sistemnya. Datang di CAU yang baru ya. Jadi ini ada mata kuliah namanya database administrator ya. Berarti kalian semester keberapa sekarang? 5, Bu. 5 ya, kelima. Nah, nanti jadi mata kuliah database administrator ini kita tetap bahas tentang SQL. Sebelumnya udah pernah belajar tentang sistem basis data gitu ya. Database design juga pernah. Belajar siapa dulu database design? Bu Tanti. Jadi nanti seperti yang udah saya jelasin di periode ini kita bakal bahas ini untuk teorinya dari database design, database admin. Waktu saya ngajar PPTI 1 2 3 itu juga lebih ke arah mata kuliah yang data design ya. Kan ada dua tuh ya, 4 sama 2 KS. Nah, untuk mata kuliah ini nanti ada 12 KS ya. Jadi kita ada 830 orang lebih, kemudian nanti saya pengen bikin sebuah apa ya kayak project di akhir, tapi mungkin baru saya info nanti minggu depan. Untuk minggu ini sekali lagi nih mata kuliah database administrator itu beda nih sama mata kuliah SQL. Kalau teorinya aja tuh banyak praktek ya. Jadi maksudnya kalian belajar tentang query, bagaimana create, insert update, ya pokoknya DDL, DML gitu ya di dalam database kalian. Tapi kalau untuk mata kuliah database lebih ke arah config, jadi lebih ke arah teori. Jadi kalau saya bikin satu arah nih, saya ngajar terus, itu pasti boring ya, pasti boring banget. Karena mata kuliahnya lebih ke arah teori, yang sebenarnya kalian bisa baca gitu. Jadi nanti, ini saya udah cek, kalian tuh ada 32 ya, satu kelas. Teknis mungkin kalau di daftar absennya 32. Ada berapa orang? 32 bener ya, ada tiga partisipan, berarti ada 3. Nanti kita akan bikin setiap minggunya di awal gitu ya, atau di akhir, let's see ya. Yang besar sih di awal, kita akan bikin semacam refresh gitu lah, refreshment di awal. Saya akan bikin kelompok 32 tuh berarti ada 10 kelompok 3 orang. Nanti ada 2 kelompok yang 4 orang. Ya.
Kalau udah, nanti setiap kelompoknya itu akan present di awal ya materi hari itu. Jadi setiap minggu kalian sudah prepare dulu untuk materinya. Nanti di awal sekitar 15 menit lah paling lama ya. 15 sampai 20 menit. Ya, nanti ada sesi tanya jawab juga. Itu kalian present. Nah, setelah itu baru kita lanjut materi. Cukup jelas, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ini kalau mau tanya lewat kolom chat juga boleh. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Bu, tadi yang di-present tuh materi hari itunya berarti Bu ya? Materi hari itu. Oh, Waktu oke, saya terima ngajar kasih Bu. DB admin pun di reguler, cara seperti ini lebih apa ya? Lebih efektif sih, karena yang tadi saya bilang, nanti kalian bisa lihat sendiri lah materinya itu benar-benar teori banget. Ya. Jadi akan lebih apa ya? Lebih menyenangkan, lebih fun kalau misalnya sesinya tuh dua arah gitu ya. Kalau ada yang mau tanya lagi sampai sini? Ini berarti kalian, kita sambil perkenalan dulu ya. Saya belum kenalin nama juga nih. Nah, perkenalkan, nama saya Diana, kode dosen saya D4458. Saya ngajar di BINUS itu dari tahun 2011 akhir ya. Nah, itu kalian ada praktikum kan nih nanti ya? Di lab ya. Berarti ini kan virtual lab, ada praktikum kan ya. Nah, jadi saya pertama kali ngajar itu seperti jadi asisten lab dulunya. Jadi di Blue Jackets juga. Itu baru saya ya S2 baru jadi dosen. Itu tuh mungkin perkenalannya. Ada yang mau tanya dulu dari kalian? Ya. Ada. Kalau kalian sendiri gimana nih? Kita masih awal, kita jadi perkenalan dulu ya. Kalau kalian semua rata-rata di sini dari kota mana aja? Mungkin bisa tulis di kolom chat, kalian dari namanya siapa, dari kota mana gitu. Kalau misalnya kita sesi face to face, mungkin kita lebih enak ya nanya-nanyanya gitu ya. Nah, ini kan agak susah nih, jadi mungkin pakai chat. Atau mau keluar suara juga boleh ya. Nah, kalian namanya siapa, terus berasal dari kota mana gitu. Atau ada yang mau ngomong gitu, Kardo dari Bandung. Indonesia, Bandung, banyak ya Bandung ya. Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Frando, Pekanbaru, Semarang, Jember, Laurencia, Evan dari Tangerang, Arianto Nakanauri, Tanjung Enak, Samarinda, Saudara Mojokerto, Destin Medan, Tiara Jakarta, Angela Jakarta, ada yang dari Bali ya. Di Bali itu siapa ya? Kadek ya? Kenal gak nih yang angkatan 1 atau 2 atau 3, saya lupa, ada Kadek ya kalau nggak salah. Ada Angela Susanto Jakarta, Surabaya, Palembang. Oke, berarti paling jauh so far dari Bali sama Samarinda ya, bener ya? Paling jauh lagi kayak lebih jauh. Baru lumayan lah. Oke. Nah, berarti nih kalian udah semester kelima, terus gimana nih kesan-pesannya selama ikut mata kuliah yang udah ada? Kemarin kan udah ada programming segala macam ya. Nilai algonya gimana nih? Algo, struktur data, itu bagus-bagus nggak nilainya? Ada bagus nggak nilainya? Aku belum tahu nih, aku bisa ngecek nggak ya history IPK? Ada bagus-bagus nggak nilainya untuk algo, struktur data? Kok pada senyum-senyum nih, kenapa nih? Senyumnya nih senyum karena bagus atau gimana? Tapi harusnya bagus-bagus lah ya. Banyak yang dapat A ya harusnya. Coba saya lihat nih. Ada nggak ya IPK-nya di sini? Oke,
So far bagus-bagus sih IPK-nya ya. Oke, kalau udah. Nah, kalau udah sekarang mungkin untuk kita bisa mulai, yang tadi saya bilang ya, saya butuh 10 kelompok. Nah, sekarang kalian bisa create kelompoknya. Nih, tahu nih di Teams, saya jarang banget pakai Teams. Kalau di Zoom kan ada breakout room ya. Oh, ada, tetap ada ya di sini ya. Oke, berarti good lah. Nah, sekarang kalian coba bikin kelompoknya. 10 kelompok ya. Ntar ada 2 kelompok yang bisa 4 orang. Nah, 2 kelompok yang bisa 4 orang itu tolong tulis di Zoom, tulis di chatnya cepet-cepetan ya. Siapa yang mau 4 orang gitu. Karena cuma ada 2. 2 yang paling pertama itu yang boleh 4 orang. Ya. Misalnya belum tahu anggotanya, kalian misalnya kelompoknya misalnya kelompok Angela Susanto, ya udah tulis, berarti yang boleh 4 orang cuma kelompok Angela gitu. Dimulai dari sekarang, saya butuh 2 kelompok yang bisa 4 orang. Belum ada nih yang mau 4 orang, yang masih terbuka ya kesempatan, ada 2 kelompok yang bisa 4 orang. Nah, sekarang kalian boleh diskusi, mau open mic juga nggak masalah ya. Oke, kelompok Michelle satu lagi saya butuh. Kalian mau diskusi, mau cari teman di sini, silakan ya, mau open mic, nggak apa-apa ya, saya masih open di sini. Bu, sebentar ya, mau didiskusiin sama kelas dulu, Bu. Boleh, silakan. Ya. Saya kasih waktu 10 menit ya buat kalian cari kelompok. Kalau udah yang sudah fix, kalian tulis di kolom chatnya kelompok, nggak usah tulis kelompok berapa, kamu cukup tulis misalnya 1 siapa, 2 siapa, NIM sama nama. Jadi 1 NIM-nya berapa, namanya siapa gitu ya. 2 NIM nama dan seterusnya sampai 3 atau sampai 4. Yang boleh 2 kelompok tuh cuma 4 orang, cuma baru kelompok Michelle ya. Satunya lagi saya masih nunggu infonya siapa. Silakan didiskusikan ya, saya kasih waktu 10 menitan lah ya. Oke, Bu. Saya sambil kalian diskusi sambil minum sebentar ya.
Ibu, Ya, untuk kelompoknya tuh untuk presentasi aja atau untuk nanti project yang minggu depan bakal dikasih tahu itu, Bu? mungkin sekalian ya. Jadi biar apa namanya? Biar bisa bareng gitu. Jadi Oh, sekalian aja. Maksudnya biar nggak susah koordinasi kalau ada beberapa kelompok. oh, oke, oke, oke. Eh, Bu Diana, Gimana? oke, karena tadi kan baru ada info yang bahwa kelompoknya itu bareng sama project, boleh nggak Bu kalau ceritain nanti di hall dulu kayak siangan kita mau atur lagi aja biar kayak lebih imbang gitu. Nanti kita siang langsung kasih tahu Ibu. Oh, oke, oke. Ya, ya udah nanti berarti nanti saya infonya setelah itu ya untuk siapa kelompok pertama yang presentasi besok gitu ya. Jadi Mm-mm. setelah kalian kasih nanti saya baru info deh ya. Nah terus, Oke. oh ya, di sini kayak ada komti gitu kan ya. Komtinya siapa? Saya Bu. Bentar, saya ini aku nggak bisa lihat siapa yang lagi ngomong soalnya. Siapa Eh, namanya? Nathanael Bu. Nathanael. Iya. Oke. Mungkin Nathanael bisa drop kontak personnya ya, biar nanti kalau ada Oke. apa-apa saya bisa kontak ke kamu ya. Di chat ya kalau chat Bu. Chat aja. Itu nomornya Bu ya. Oke, bentar ya, saya save dulu. Oke Bu. Ini PPTI 8 ya berarti ya? Iya Bu. Kalau udah, saya share screen dulu ya. Kalian kalau sama mata kuliah lain gimana? Biasanya selalu on cam atau gimana? Nggak pernah on cam sih Bu. Oh, nggak pernah on cam. Iya. Oh, saya kira selalu on cam. Oh, justru jarang on cam ya? Oke, oke. Mungkin nanti kalau misalnya kayak gitu berarti
Ya nanti kita sesuaiin aja. Kalau misalnya kalian lagi presentasi, ya mau nggak mau kalian on cam ya. Saya sih nggak masalah. Soalnya kan kalau gambaran saya tuh tadinya tuh kalau di kelas PPTI itu pada pakainya kan kalau di kelas aja tuh bajunya bener-bener kantoran banget gitu ya. Jadi kadang-kadang aja saya ngajar PPTI itu kalah kalah lah sama murid-muridnya gitu, kayak lebih lebih prepare banget gitu. Kalau saya paling pakai rok atau dress kayak gitu aja gitu. Jadi tadi pas saya join saya agak bingung kok nggak on cam. Biasanya kayaknya PPTI itu kayak uh, rajin-rajinnya kebangetan gitu kan ya. Oh ternyata emang nggak on cam ya. Ya paling nanti yang wajib on cam tuh sesi ini ya. Sesi waktu kalian present ya. Jadi yang present yang wajib on cam gitu ya. Untuk masalah baju apa segala macam bebas terserah kalian gitu ya. Cukup Oke, Bu. jelas ya? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada? Oke, nanti kurang lebih kan kita bakal mulai next week ya. Nanti siapa kelompoknya saya akan kasih tahu. Jadi kurang lebih tuh kalian present sekitar 15 menit, lalu nanti ada sesi tanya jawab 5-10 menit. Nah, kalau udah nanti yang tanya jawab itu saya akan catat siapa yang nanya segala macam untuk sebagai poin keaktifan kalian di kelas. Karena so far sampai saat ini saya baru bisa menemukan cara ini untuk bisa dua arah gitu ya komunikasinya ngajar online seperti ini gitu kan ya. Kan beda ya kalau kita di kelas kan mungkin ngelihat siapa yang aktif, siapa yang enggak itu lebih gampang gitu. Tapi kalau online seperti ini kayaknya agak susah gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa saya lakukan. Nah, jadi nanti tiap minggunya tadi saya bilang ya ada mungkin kita batasi maksimal 3 sampai 5 orang lah yang nanya gitu ya dalam satu sesi gitu. Nah, kalau udah nanti kita baru bahas untuk sesi materi itu. Nanti saya bahas materi itu selanjutnya. Nah, berarti karena kalian present, kalian harus siapin slide presentasi ya. Dibuat sebaik-baiknya aja. Kalau udah, screen saya udah muncul belum ya? Share screen saya untuk PPT-nya. Belum ya? Tuh, Bu. Belum ya. Ini udah muncul? Sudah. Udah, Bu. Oke, bentar ya. Nah, jadi di mata kuliah sebelumnya untuk komposisi penilaian ya, evaluasinya. Jadi kan ada mid, ada apa namanya final exam, terus nanti ada praktikum juga. Itu nilainya kan kita gabung. Kalian bisa lihat nanti di LMS-nya. Untuk final exam itu nanti 35%, lalu untuk mid exam-nya 21%. Angkanya tidak bulat seperti ini karena ada kombinasi antara praktikum dan teori gitu ya. Terus untuk mid exam-nya itu sendiri ada mid dan final exam praktikum. Untuk mid-nya 12, finalnya 18 ya. Terus nanti ada assignment ya. Jadi tugas-tugas itu nanti akan masuk ke nilai assignment 14%. Terus kalau saya nggak salah masih sama seperti dulu, akan ada satu quiz before dan satu quiz after. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan quiz before UTS dan UTS atau mid exam sama quiz before UAS atau final exam-nya. Kurang lebih itu untuk penilaiannya. Ada yang mau tanya sampai sini untuk komposisi penilaiannya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke slide-nya. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita bakal bahas SQL Server Arsitektur. Jadi kurang lebih itu tentang di dalamnya itu SQL tuh kan sama ini yang kalian tahu adalah kalian menggunakan SQL sebagai end user-nya dalam artian kamu melakukan query dan segala macam ya. Nah, kalau sekarang tuh gimana kamu tahu isi dalamnya, pengaturan-pengaturan yang ada di dalam SQL Server. Terus untuk hari ini, nanti kita akan belajar tentang ekosistem yang ada di SQL Server 2014, kemudian fitur-fitur apa aja yang ada yang baru di 2014, serta arsitektur dari SQL Server itu sendiri dan edisi-edisi dari SQL Server itu ada apa aja. Nah, yang pertama, ini adalah ekosistemnya nih dari SQL Server. Ya, jadi ada Mission Critical Performance. Nah, jadi kalian pernah dengar nggak ya istilah yang namanya OLTP? Ada yang udah pernah dengar OLTP? Ada yang pernah dengar OLTP?
Pernah pas database sistem waktu itu. Yang bareng sama OLAP kalau nggak salah. OLAP mah. OLAP yang ada di Frozen ya. Frozen. Iya, OLAP. Kalau misalnya OLTP itu apa ya? Ada yang tahu nggak? OLTP itu apa sih? Kalau nggak salah OLTP itu yang biasa, kalau OLAP tuh yang hubungan sama yang data mining kalau nggak salah. Atau data warehouse. Ya, sebenarnya OLTP itu nanti berhubungan juga dengan data warehouse ya. Ya sudah cukup mendekati. Jadi intinya, thank you tadi Andreas ya. Thank you Andreas ya. Jadi intinya OLTP itu adalah online transaction processing. Jadi di OLTP itu, nah tadi kan kamu udah bahas nih data warehouse, data mining dan segala macam. Kalau data warehouse dan data mining itu kan lebih ke arah bagaimana kita menganalisa data dengan jumlah yang besar, terus biasanya menggunakan reporting untuk data warehouse ataupun data mining itu adalah ketika orang itu punya capability untuk mengambil keputusan gitu ya. Nah, jadi di dalam OLAP itu sendiri, Online Analytical Processing, itu adalah data dari OLTP yang sudah diproses dengan sedemikian rupa, dengan teknik dari data warehouse dan lain sebagainya, untuk digunakan tadi untuk bikin reporting dalam kegunaannya dalam mengambil keputusan. Nah, si OLTP ini tuh berarti online transaction processing. Mungkin istilah yang tadi Andreas pakai database biasa itu artinya database yang biasanya jalan di perusahaan untuk daily activity-nya. Ya, jadi misalnya kamu bayangin aja kayak Indomart, Alfamart itu kan banyak banget ya cabangnya dan transaksinya tuh pasti banyak banget. Setiap cabang itu punya transaksi masing-masing, kemudian dalam sehari transaksinya juga bisa banyak banget. Nah itu, transaksi yang jalan setiap hari itu kita sebut sebagai online transaction processing. Kalau misalnya OLAP itu baru yang difilter dari seluruh OLTP yang ada dari seluruh cabang, difilter, melakukan ada yang namanya nanti ETL, extract, transform, loading, baru jadi OLAP. Ya, jadi OLTP itu yang jalan daily di setiap cabang, pokoknya database transaksional, gampangnya seperti itu ya. Itu adalah OLTP. Jadi mission critical performance itu adalah dia punya fitur baru namanya new in memory OLTP. Ya. Nah, dengan adanya OLTP ini, kamu bayangin aja kan transaksinya berarti banyak banget ya. Dengan adanya si mission critical performance ini, nanti mengizinkan untuk performance yang lebih cepat. Ya, jadi kita nggak usah melakukan perubahan ketika kita mau mengupdate column store index. Nanti di belakang ada yang dibahas tuh column store index itu apa. Ya, jadi intinya mission critical performance ini membuat SQL itu lebih cepat ya dalam melakukan pemrosesan data OLTP. Terus selanjutnya ada faster insight. Nah, faster insight ini sebenarnya karena si SQL itu sekarang punya tools namanya Power Query dan Power Map. Ya, jadi Power Query dan Power Map itu untuk enhance, untuk mendukung si Power View dan Power Pivot. Ya, jadi dari namanya aja nih Power View dan Power Pivot berarti toolsnya SQL untuk membantu kita bikin view reporting ya dan juga pivot yang pasti untuk reporting. Nah, jadi ada Power Query dan Power Map ya untuk mendukung itu, Power View dan Power Pivot. Jadi akibatnya dengan adanya tools baru ini, maka untuk mendapatkan insight dari data yang kita punya itu akan menjadi lebih baik juga. Terus yang ketiga itu ada platform for hybrid cloud. Ya, jadi di sini si SQL 2014 itu sudah punya fitur untuk backup server backup ke Azure, ya ke Windows Azure. Ya. Jadi backupnya itu nanti ke cloud, ya nggak usah on disk lagi. Ya, jadi platform for hybrid cloud itu seperti itu maksudnya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Bu mau tanya Bu. Ya. Ini untuk yang perk-perknya ini hanya berlaku untuk Microsoft SQL Server atau kayak SQL yang lain Bu, seperti kayak MongoDB atau Postgre Bu? Postgre ya. Ini lebih ke arah fitur yang lengket ke si SQL servernya sih. Jadi kalau misalnya kalau PostgreSQL kamu pakai DBMS-nya apa? Masih SQL juga sama Bu. SQL.
Berarti ketika kita masih pakai si SQL, otomatis dia juga bisa akses itu. Karena ini tuh fitur yang embedded ya di SQL Server 2014-nya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, Bu, mau tanya, ya. tadi jadi yang si platform yang hybrid itu yang Azure itu dia semacam cloud gitu, Bu, yang Windows Azure itu. Windows Azure itu kayak apa ya? Dia itu semacam cloud platform yang kamu di sana bisa mengatur nggak cuma penyimpanan ya, kamu bisa atur server kamu di sana juga. Jadi macam-macam, tapi basicnya adalah di cloud gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terus nextnya, nah ini fitur-fitur baru yang ada di SQL Server 2014 ya. Jadi sebenarnya role ini kan kita bahasnya tuh SQL Server ya. Jadi sebenarnya ada beberapa role yang biasanya menggunakan SQL Server itu sendiri. Pertama ada Production Database Administrator. Nah, jadi Production DBA itu biasanya orang yang bertanggung jawab tentang kalau misalnya terjadi perubahan ya. Jadi dia tuh dia tuh yang bertanggung jawab untuk make sure kalau database-nya itu kalau misal terjadi perubahan tuh perubahannya itu benar-benar berhasil dilakukan. Ya, itu adalah production DBA. Ya, jadi production DBA ensure that the server performs optimally. Jadi bagaimana dia memastikan kalau si servernya itu bisa berjalan secara optimal. Ya, terus memastikan juga kalau misalnya ada perubahannya itu benar-benar berhasil dilakukan. Itu production DBA. Nah, ini adalah beberapa feature yang bisa yang tersedia dan bisa membantu si production DBA dalam menjalankan tugasnya. Sebentar ya. Sebentar ya, saya izin sebentar. Ini sorry ya, soalnya ada guguk saya dan lumayan berisik, jadi saya tadi habis keluarin dulu sebentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi ada production DBA. Nah, ini ada beberapa feature yang bisa membantu pekerjaan dari production DBA. Tadi ada pertama ada in-memory OLTP. Jadi OLTP-nya itu performance-nya akan lebih baik ya. Untuk OLTP yang tadi ya, ini masih relate sama yang di atas. Jadi untuk performance OLTP-nya nanti akan lebih cepat, lebih baik lah kinerjanya. Terus ada always on availability groups. Nah, kalau ini feature yang bisa ini sama sih. Ini lebih ke arah bagaimana fungsionalitas dari si SQL servernya itu akan lebih baik. Jadi lebih ke arah kinerjanya lebih cepat. Ya, dari namanya aja nih always on availability group. Jadi kayak memastikan ketersediaannya selalu ada juga. Ya. Terus ada SQL Server Backup to Windows Azure Tool, ini yang tadi yang udah saya jelasin. Terus SQL Server Backup to URL. Nah, kalau ini kita bisa jadi si SQL Server itu nanti kan sudah integrated dengan Windows Azure ya. Nah, ini kita bisa backup dan restore untuk blob. Blob itu binary large object. Ya, jadi kita bisa restore maupun backup ke blob, binary large object. Itu SQL Backup to URL. Lalu ada SQL Server Manage Backup to Windows Azure. Nah, ini fungsi yang lebih ke arah untuk otomatisasi SQL Server Backup. Ya, baik itu seluruh transaksi maupun data log-nya. Ya, transaction log itu berarti pencatatan apa aja yang terjadi dalam database kita, gitu ya. Lalu ada column store index. Mungkin kalian udah pernah belajar tentang indeks sebelumnya. Kalau misalnya indeks itu kan biasanya dia horizontal ya, ke bawah atau vertikal lah, satu baris, satu kolom aja. Nah, nanti ada yang disebut dengan column store index. Itu jadi nanti datanya itu akan dibikin indeksnya itu ada baris sama ada kolom. Nah, itu nanti akan lebih mempercepat dan membantu dalam dalam mengindekskan data yang besar.
contohnya data warehouse, big data, yaitu column store index. Lalu ada encrypt backups, jadi backups yang kita punya itu nanti akan dienkripsi, kita tidak bisa buka kalau kita nggak punya key-nya, jadi lebih secure. Terus ada delay durability. Nah, untuk delay durability ini nanti kita akan memastikan semua proses kita dalam backup itu tidak mengganggu transaksi atau jalannya dari SQL kita itu sendiri. Terus ada compress dan partition, ya itu nanti kita akan mengkompres data kita, terus partition itu dibagi-bagi. Tujuan di partition itu biasanya adalah untuk mempercepat atau meningkatkan kinerja. Misalnya dalam melakukan pencarian atau dalam melakukan query-query itu supaya lebih cepat. Lalu ada resource governor. Nah, ini setting kita, jadi fiturnya itu enable supaya kita bisa melakukan setting limit dari physical input maupun output dari SQL Server kita. Itu untuk kira-kira fitur-fitur yang ada yang dapat digunakan untuk membantu database administrator. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya sampai sini? Belum, Bu. Ya, kalau nggak ada saya lanjut. Terus next-nya itu ada development DBA. Nah, development DBA ini role lain ya. Jadi development DBA itu berarti yang biasanya itu dia itu yang bertanggung jawab terhadap administrasi sama support ya. Jadi beda sama si production kan. Kalau production itu yang kayak ibaratnya yang sering lembur atau yang sering dipanggil-panggil kalau misalnya terjadi sama database kita, itu adalah production. Kalau development itu lebih ke arah yang bikin setting-setting lah, tapi tidak perlu kayak misalnya tiba-tiba ada error atau apa segala macam, itu yang biasanya dipanggil ada yang production, bukan yang development. Jadi biasanya development DBA itu lebih ke arah mengatasi problem, misalnya ada backup yang fail, problem-problem seperti itu, bukan yang berhubungan dengan production atau yang transaksi-transaksi yang jalan di dalam keseharian dari aplikasi, gitu ya. Terus ini ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk membantu si development DBA. Ada Transact SQL atau TSQL enhancement. Nah, ini jadi kalau kalian pernah belajar ada sintak yang namanya select into. Ya, jadi select into-nya itu nanti bisa digunakan untuk database yang paralel. Ya, fiturnya seperti itu. Kemudian ada update for SQL Server Data Tools for Business Intelligence. Nah, kalau misalnya ini kita bisa, jadi di Business Intelligence itu ada yang namanya Analysis Service sama Reporting Service ya. Jadi sudah support capability untuk support tersebut. Ada reporting dan ada analisis. Ini untuk support data warehouse ya biasanya, atau business intelligence-nya. Terus next-nya itu ada business intelligence DBA dan developer. BA DBA itu adalah bentar ya. Saya lupa nih. BA DBA itu ada beberapa function yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada modeling and consulting regarding analysis service cubes atau tabular models and solution. Nah, jadi ini dari SQL Server itu sendiri support untuk data kita itu bisa dilakukan analisis cubes. Saya nggak tahu kalian udah dapat mata kuliah data warehouse belum ya? Udah dapat belum data warehouse? Belum, Bu. Belum ya. Jadi Belum. cubes itu apa namanya? Kubus ya. Kubus itu kan berarti ada berapa sisi? Kubus ada berapa sisi? 6. Ada 6 sisi ya. Jadi nanti data kita itu gampangnya seperti kubus. Kita bisa melihat data kita tuh dari banyak dimensi atau dari banyak sudut pandang. Nah, kalau kita ngomong tentang data warehouse tuh berarti kita punya sebuah data dengan banyak dimensi. Nanti dimensinya yang kita create sendiri, dimensinya ada apa aja. Lalu nanti kita bisa memandang data kita, yang satu data ini kita bisa pandang atau analisis dari berbagai dimensi. Nah, jadi kita bisa memodelkan atau kita bisa membuat
analisis dari data kita itu secara cube, ya. Terus menghasilkan solusi dari situ. Terus fitur lainnya adalah creating report using reporting service. Jadi punya fitur untuk membuat report dari reporting service. Lalu creating and console around ETL using SSIS. Jadi dia juga bisa melakukan ETL, extract, transform, loading. Ini yang tadi saya bilang, gimana caranya kita mengubah data OLTP menjadi OLAP. Salah satu stage atau proses yang dilakukan adalah dengan menjalankan ETL, extract, transform, dan loading. Nah, itu nanti membuat ETL itu pakai namanya SSIS, SQL Server Integrated System. Ya, tadi kan sebenarnya ada yang integrated sama reporting. Kalau integrated itu yang buat ETL-nya, yang buat menggabung-gabungkan dari banyak sumber data, dari banyak OLTP buat jadi satu OLAP. Itu kalau yang SSIS. Kalau yang SSRS, itu ketika udah jadi nih penarikan data dari banyak cabang itu dengan menggunakan ETL, dengan menggunakan SSIS, datanya udah jadi nih. Nah, kalau udah jadi, kita bisa analisis kan, bisa kita bikin reporting. Nah, itu baru menggunakan yang SSRS, yang reporting tools-nya. Terus kita juga bisa developing deployment package to be sent to production DBA. Jadi hasilnya itu kita bisa kirimkan untuk diproduce oleh production DBA. Jadi kayak di-release gitu ya, dijalankan lah untuk di production DBA. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada, kalau nggak ada lanjut. Nah, ini arsitektur dari SQL. Jadi SQL kita tuh sebenarnya punya dua data, ya dari tujuannya dibagi menjadi dua. Ada database file. Nah, database file ini yang kamu gunakan dalam kamu belajar SBD gitu. Jadi kamu buat database baru, terus kamu buat table, buat index dan lain sebagainya itu adalah database file. Jadi semuanya disimpan di dalam database file. Nah, dalam satu database file itu bisa terdiri dari beberapa grup, file group, di mana setiap file group itu terdiri dari satu atau lebih data files secara fisik. Ya, jadi database files itu yang menyimpan data-data yang kita punya. Lalu ada transaction log. Kalau transaction log itu adalah misal gini, kita login ke SQL kita sebagai si A misalnya. Terus si A itu mencoba untuk mengupdate, menginsert, atau menarik data. Semuanya itu sebenarnya tercatat dalam transaction log. Jadi transaction log itu tujuannya adalah memastikan semua transaksi itu di-commit, di apa ya? Di-commit itu berarti di-done gitu ya, dijalankan dan membuat database kita itu tetap persisten. Ya, database-nya itu tidak intinya database-nya itu persisten, itu database kita itu benar, tepat, nggak ada yang salah gitu lah ya intinya. Nah, kemudian kalau terjadi masalah, transaction log ini juga bisa digunakan untuk recover. Jadi untuk kembali ke step-step yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita bisa lihat, oh ini tuh ada update di data apa, tanggal berapa, jam berapa, usernya siapa. Jadi kayak buat nge-trace gitu ya. Jadi kita bisa recover atau kita juga bisa rollback ke waktu tertentu untuk kita recovery. Itu transaction log. Ada yang mau tanya sampai sini untuk database file dan transaction log? Mau tanya? Belum, Bu. Kalau nggak ada, saya mau bukannya kalau misalnya udah di commit gitu nggak bisa di recover ya? Ini lebih ke arah gini. Misalnya nih, misalnya kita punya satu aplikasi ya, pasti satu aplikasi itu kan diakses atau mungkin kamu bayangin gini, kita ada satu perusahaannya itu punya satu aplikasi yang udah jadi misalnya, terus dia bikin penambahan aplikasi yang dilakukan oleh third party misalnya, berarti kan gabung ya dengan aplikasi yang udah ada nih. Nah, kan mungkin aja nih terjadi konflik, maksudnya ini melakukan perubahan ini, yang ini melakukan perubahan ini, jadi kayak ada konflik di situ. Nah, jadi untuk bukan ke arah kita nge-rollback-nya dengan cara ketik rollback seperti itu, tapi dari transaction log itu kita bisa tahu nih, oh ini dilakukan oleh si A nih, ngapain aja, tanggal berapa, jam berapa, ada proses ini. Oh, pada tanggal segini
jam segini ada proses untuk si B. Jadi kalau terjadi masalah nih, misalnya aplikasinya down atau misalnya bagian fitur apanya nggak bisa diakses, nah kita bisa ngecek dari transaction log yang kita punya, oh ini terjadi perubahan jam segini, gitu ke dalam database-nya. Nah, dari situ itu bakal membantu kita untuk mengembalikan ke titik yang sebelumnya. Kita kalau misalnya udah di commit, kamu nggak bisa rollback, itu kan secara query ya. Jadi di query emang nggak bisa. Tapi kalau misalnya kamu udah commit kayak gitu, kamu bisa bikin kayak poin-poin gitu kan ya. Kalau kalian belajar di SBD itu, kita bisa kayak bikin flag timing kapan kita kayak, oh ini titik udah save. Checkpoint ya, checkpointnya. Nah, jadi kita bisa mengembalikan ke checkpoint atau ke titik yang terdekat supaya database kita itu bisa jalan lagi seperti semula dengan dibantu tracing dari transaction log yang kita punya. Ini kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oh, oke. Jelas? Pasti Bu. Jelas Bu. Lanjut, ada SQL Service Native Client. Nah, kalau ini nanti kita punya online object linking and embedding oleh database dan juga ODBC yang bisa akses ke dalam database kita. Ini semacam kita bisa bikin apa ya, API lah untuk SQL Server yang kita punya. Terus, nah ini beberapa fitur yang ada di SQL Service Native Client. Database mirroring, ya ini database mirroring berarti kamu kayak duplikat database kamu ini supaya menjaga supaya kalau ada masalah berarti kita bisa jaga-jaga ngambil dari mirroring database yang kita udah punya. Ya. Terus ada always on readable secondary routing, terus multiple active result sets, ini lebih ke arah fitur-fitur bagaimana return value dari SQL yang kita punya. Terus ini native client support for local database. Nah, ini file stream support, memang tidak ada penjelasan detail ya tentang ini operasi ini ngapain aja di dalamnya. Jadi so far mungkin kalian cukup tahu aja setiap si SQL native client itu bisa melakukan fitur-fitur ini. Snapshot isolation, query notification, terus XML data type support, jadi bisa support XML. Kemudian user defined data type, bisa bikin tipe data kita sendiri, enkripsi, asynchronous operation, menggunakan tipe data dengan size yang besar, bulk copy operation. Bulk copy itu seingat saya kita ngumpulin dulu jadi banyak baru dijalankan, gitu ya. Itu untuk mempercepat supaya lebih satu arah, satu kali jalan aja gitu. Terus ada table value parameters. Ini fitur-fitur yang kurang lebih ada di SQL Server Native Client. Nah, sekarang ada standar sistem database. Ya, jadi ada 3 ya, ada resource database. Jadi resource database itu biasanya read only, isinya itu ada table, metadata, store prosedur yang kita bikin untuk bisa dijalankan. Lalu ada master database. Kalau master database itu isinya metadata. Ada yang tahu apa itu metadata? Ada yang pernah dengar nggak istilah metadata apa? Belum ada? Metadata ada yang pernah dengar nggak? Pernah dengar Bu, Data yang waktu menjelaskan itu tentang data. Ya, Apa, sorry, data yang menjelaskan tentang data ya? Tadi ada yang jawab itu ya? Iya, Bu. Iya, betul. Jadi metadata itu semacam keterangan dari data kita ya. Kan kita pasti punya data tuh banyak banget. Nah, metadata tuh kayak kalau kita punya files di komputer kita, kamu kan bisa klik kanan properti, bener nggak? Terus dapat info ini tuh filenya apa, size-nya berapa, bla 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 bla, bener nggak? Pernah pasti kalian pernah coba kan? Misalnya kamu punya file, kamu klik kanan terus kamu buka properties, kamu dapat informasi tentang file tersebut. Nah, kurang lebih itu adalah metadata. Jadi data yang menjelaskan tentang data kita. Jadi di master database contains the metadata about your database yang berisi tentang keterangan atau penjelasan atau data tentang database yang kita punya, di mana di dalamnya itu nanti ada informasi tentang konfigurasi dari database kita serta penempatan file dari database yang kita punya. Setiap data yang ada dalam database kita punya itu ada di file mana aja tuh ada di situ. Terus master data juga berisi tentang login dan informasi tentang konfigurasi dari instance yang kita punya. Yang terakhir ada temp database. Temp database itu seperti database sementara, ya, whole temporary objects created by users
temporary object need by the database engine and for raw version information. Jadi biasanya dia pegang mungkin data-data yang sementara yang belum di-commit, di rollback, itu ada sementara di TempDB database. Jadi ada 3 ya, ada resource, master, dan juga TempDB. Ada yang mau tanya sampai sini? Belum ada. Kalau nggak ada lanjut. Terus ada yang keempat itu ada model database. Itu ini jadi template ya. Ketika kita bikin database yang baru, kita bisa kayak punya template database yang udah ada sebelumnya. Nih, ini disimpan di model database. Terus ada MSDB database, itu biasanya simpan informasi tentang SQL Server Agent, terus log shipping, yang tadi log, transaction lognya, SSIS, sama backup dan restore system. Ya. Sistem backup dan restore system itu adanya di MSDB database. Terus skema itu enable kita untuk mengelompokkan database objek yang kita punya. Ya, jadi misalnya saya punya beberapa database objek, saya mau sekelompokkan jadi satu skema, itu bisa. When you refer to an object, you should always the two part name. Jadi biasanya untuk membuat skema itu ada 2 bagian nama. An employee table in the DBO scheme is referred to as dbo.employee. Jadi kalau kamu punya table employee dalam skema yang namanya DBO, berarti kamu nanti mengaksesnya dbo.employee. Jadi nama skema dot nama table yang kita punya. Table names must be unique within a schema. Jadi dalam sebuah skema, tabelnya itu harus unik namanya. You should create another tables called employee in the human resource schema. Ya, jadi kamu juga bisa membuat tabel, ini sebenarnya kan kayak ngutip dari buku. Jadi maksudnya itu kalau kita punya satu skema, itu nggak boleh ada yang duplikat namanya. Tapi kalau misalnya kita punya tabel, beda skema, kamu mau bikin nama tabel yang sama, itu nggak masalah. Karena nanti dibedakan dengan nama skema titik nama tabelnya. Nah, ini contoh use AdventureWorks 2014, itu berarti dia pakai database AdventureWorks 2014. Ini kan kalau kalian mau pakai database itu, kamu bisa pakai sintak use nama database-nya, atau kamu bisa waktu di SQL Server-nya pakai klik, bukan pakai query gitu ya. Terus go select business entity ID, jadi dia panggil kolom business entity ID, job title, dari skema human resource.employee. Ini contoh pengambilan data dari skema human resource, nama tabelnya employee, yang ada di database AdventureWorks 2014. Ada yang mau tanya sampai sini untuk skema? Bu, itu untuk yang skema itu kan bisa bikin dua table yang sama di skema yang berbeda. Nah, itu tabelnya sama, Bu. Table employee yang sama. Lebih ke arah namanya sama. Jadi mungkin aja kita punya skema yang berbeda tapi nama tabelnya sama. Untuk isinya sama atau enggak, ya tergantung kita nge-create tabelnya sama atau enggak. Tapi nama tabelnya boleh sama. Gitu. Oh, berarti satu table itu cuma bisa masuk ke dalam satu skema berarti, Bu? Mungkin analoginya gini nih. Kan table itu tuh kan kayak kerangka yang kita punya nih ya. Jadi kerangka itu mau kita taruh kayak apa ya? Kayak kerangka tempat penyimpanan data dengan kerangka tertentu itu kan table ya, tipe datanya beda dong. Nah, sekarang kita kayak punya skema nih, 2 kotak nih. Mau kita taruh di kotak A atau di kotak B. Namanya boleh sama, isinya bisa beda antara data yang kita punya di A sama di B. Terus kalau kamu insert data di skema A, ya berarti skema B nggak berubah dong gitu kan. Cuman kayak perkaranya adalah kalau misalnya dalam 2 skema yang berbeda ada nama yang sama, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika kita mengupdate atau insert, pokoknya kita melakukan operasi terhadap si data di table di skema 1, ya berarti skema 2-nya nggak berubah gitu. Nangkep ya? Nangkep, jadi Bu. Untuk membedakan yang sama itu kita menggunakan nama skemanya dot nama tabelnya. Gitu. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu, berarti skema ini kayak cuman buat grouping kayak folder gitu ya, Bu? Iya, betul. Kayak semacam menggrupkan lah gitu. Untuk mempermudah kita misalnya mau manage gitu. Jadi kayak, oh ini skema A, ini skema B. Untuk manage-nya lebih gampang gitu.
Oh, oke. Makasih, Bu. Terus skema sinonim ya dari namanya ya, berarti kita bikin alias atau alternative name dari sebuah objek. This creates an abstraction layer between the database object and the user. We refer to object on another server using for part name. Jadi ini saya agak lupa bentar ya. Link server name, link server name, database name. Ini berarti ada 4 part ya. Kalau kita memanggil tuh ada empat bagian nih. Pertama, servernya, database-nya, skemanya, nama tabelnya. Ya. Jadi server apa, titik, database apa, titik, skema apa, titik, nama tabelnya. Cara manggilnya seperti itu. We might create a synonym for link server name, database name, scheme name, table name, called schema name, synonym name. Jadi yang panjang itu kita bisa bikin sinonimnya. Di sini nggak ada contoh. Coba ya, ini di slide ini nggak kelihatan contohnya. Ini tadi, oh maksudnya, jadi yang atas itu kan kita punya dotnya ada 4 bagian gitu ya. Kita bisa membuat alias, jadi scheme name-nya .synonym name. Ya, jadi setelah kita melingkannya, nanti kita untuk manggilnya, kita cukup panggil nama skemanya, titik nama sinonimnya. Cuma saya lagi mau cari contoh untuk contoh create sinonim, contoh meng-create sinonimnya itu sendiri. Di sini nggak ada sih contohnya, tapi kurang lebih ya dari part yang panjang yang di atas yang 4 itu kita bisa bikin cukup manggil nama sinonimnya aja kalau kita udah membuat sinonimnya, ya membuat aliasnya. Lanjut ada dynamic management objects. Nah di sini ada dynamic management objects itu return information about your SQL Server instance and operating system. Jadi ini ngembaliin data tentang instance yang ada di SQL Server kamu dan juga operating system. Ini juga nggak ditampilin ya. Sebenarnya ini nanti kita bisa kayak query gitu untuk dapat detail tentang informasi dari SQL Server instance kita dan juga operating system kita. Tapi kurang lebih si database management objects itu dibagi menjadi 2. Ada dynamic management view dan dynamic management function. Nah, ini dengan adanya DMV dan juga DMF, ini mensimplify akses, jadi menyederhanakan proses kita untuk mengakses data kita tentang SQL Server instance dan juga operating system yang kita punya. Ini nggak dibahas juga, bentar. Si DMV dan juga DMF ini basically dia membantu proses kita yang ada di atas ya, yang keuntungan-keuntungan SQL Server tuh mulai dari always on availability groups, terus database mirroring ya, jadi dia membantu semua proses itu. Dengan adanya si dynamic management objects ada 2 macam, ada DMV dan juga DMF. Terus DMV dan DMF tadi ya, simplify access to data and expose new information that was not available in version of SQL Server di bawah 2005. DMO can provide you with various type of information from data about the I/O subsystem, RAM, to information about service broker. Jadi itu contoh data-data yang di provide oleh si DMO. Ada yang mau tanya sampai sini? Bu, service broker itu apa ya, Bu? Kayak sering muncul di komputer, cuma nggak ngerti itu apa. Bentar ya. SQL Server Service Broker itu provide native support for messaging and queuing in the SQL Server database engine. Jadi kayaknya dia itu support dalam menampilkan pesan atau queue, bikin antrian untuk akses ke dalam SQL Server database engine kita. Dan di sini juga dibilang untuk si Azure SQL Managed Instance. Jadi kayak
semacam komponen atau semacam apa ya, bagian lah dalam SQL yang membantu untuk menampilkan informasi, menyediakan info berarti message ya, sama untuk bikin queue antrian. Mungkin kan database itu kan pasti bisa diakses oleh banyak orang, banyak banyak hak akses dalam satu waktu tertentu kan ya. Nah, itu yang menjaga queue-nya di situ sepertinya itu yang dimaksud dengan SQL service broker. Oke, makasih Bu. Iya, di sini sih digambarkannya itu kalau misalnya kita punya service, nah untuk dijalankan servisnya itu kan ada queue. Nah, itu di support queue-nya itu disupport oleh si SQL service broker gitu. Nggak tahu nih ada contoh gambar nggak ya untuk gambarin proses. Sebenarnya sih kan kalau kita sebagai end user kita kayak taunya cuman kayak query dapat data gitu kan ya. Nah, di balik itu ada sebuah mekanisme yang ribet banget ya, di dalamnya yang kompleks sekali untuk mengatur segala prosesnya itu. Kau bayangin aja misalnya aplikasi besar kayak e-commerce misalnya Tokopedia atau Shopee itu kan diaksesnya oleh banyak banget orang ya. Satu toko, satu barang itu dalam waktu tertentu kan pasti bisa banyak banget. Nah, queue itu yang mengatur bagaimana mengakses segala macam itu kan pasti perlu dipikirkan kan. Nah, itu dibantu oleh SQL Server Broker di situ. Lanjut ya. Tadi nah, sini. Ini tipe-tipe data sih. Jadi mungkin ini kalian juga udah tahu ada char, nchar, varchar, terus ada text, ada varchar sama varchar n sama varchar max ya. Dengan ini saya nggak perlu jelasin yang storage-nya ya. Jadi char, nchar tuh ada kapasitasnya masing-masing. Kalian bisa lihat di kanan. Terus kalau karakter itu n-nya bisa masuk 1 sampai 8.000. N karakter itu 1 sampai 4.000 Unicode karakter, lalu N varchar itu 2 sampai 30 pangkat 30 ya, kurang 1. Jadi 1 sampai 29 harusnya ini. Terus bisa sampai berapa tuh? 1 miliar ya, 1 miliar sekian lah. Lalu ada teks. Teks itu 2 sampai pangkat 31 minus 1, lalu itu 2 sampai pangkat 30 terus setelah dipangkat di minus 1 ya. Terus untuk varchar itu antara 1 sampai 8.000, untuk varchar max itu 2 sampai pangkat 31 minus 1. Jadi ada 2 miliar sekian lah. Jadi di sini bisa kalian lihat yang paling bisa nyimpen paling banyak itu yang varchar max ya. Sama teks juga bisa simpan yang banyak dengan storage space-nya masing-masing. Terus ini ada tipe data bit, tiny integer. Tiny integer itu integer dengan size lebih kecil ya. Terus ada small integer. Kalau misalnya tiny itu berarti dari 0 sampai 255. Kalau small integer itu mulai dari minus 32.768 sampai 32.767. Lalu ada integer dari minus 2 miliar sekian sampai 2 miliar ya, jadi bilangan negatif positif. Lalu ada big integer, itu lebih besar lagi range-nya, ada numerik dan ada desimal. Ya, terus ada money itu untuk mata uang, sama ada small money. Ya, itu jadi mata uang tapi nanti kapasitas penyimpanannya cuma 4 byte, tapi kalau yang money bisa sampai 8 bytes. Dan penjelasan detailnya silakan nanti dibaca sendiri. Terus ada float sama real. Float itu berarti bilangan desimal ya, dengan range-nya sekian ya, dari minus sampai positif sekian. Lalu ada real itu lebih besar ya daripada float range-nya, mulai dari bilangan minus sampai bilangan positif. Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, ini ada binary, ada var binary sama var binary max ya. Ini silakan dibaca juga, ini ada range-nya dan berapa max-nya. Untuk binary, var binary, dan binary, var binary, sama var binary max. Ini jadi pembedanya itu hanya di range nilainya yang bisa digunakan.
Ada date time. Date itu yang atas tuh ya, Januari 1 sampai 1 Desember. Januari 1 sampai 31 Desember, tahunnya 4 digit. Date time itu ada bisa sampai millisecond pendekatannya. Date time 2M itu sampai second ya. Date time offset itu nanti bentar, kalau yang offset ini saya belum pernah pakai. Bentar ya, kalau untuk date time offset ini ada yang pernah pakai nggak date time offset? Ini size penyimpanannya bisa sampai 8 sampai 10 ya. Sepertinya sih ini belum kebuka, sebentar ya. Small date time, terus ada time itu sampai hours, minute, seconds ya. Date time versus date time offset. Di sini sih dibilang date time offset representation of instantaneous time atau absolute time. By that I mean a moment in time that is universal for everyone. Ya, saya belum dapat penjelasan yang lebih. Oke, jadi kayak date time offset itu lebih kalah kayak real time. Misalnya ini masalah zona waktu sih. Jadi misalnya yang ditampilkan datanya itu adalah data real time saat orang itu melihat ya. Jadi ada perbedaan waktu nih, yang dilihat itu yang real time, yang waktu di mana orang yang lihat itu ngelihat real time-nya dia. Itu date time offset. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sering disebut sebagai UTC. Cukup jelas, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kalau belum, lanjut. Ada data type kursor. Kursor ya seperti kita punya mouse. Jadi dia yang bakal nunjuk-nunjuk data kita. Biasanya digunakan waktu kita bikin variabel untuk store prosedur. Terus ada hierarchy ID. Ini berarti kalau misalnya kita punya hierarki data, ID-nya apa. Ya, biasanya may contain the value of any system data type kecuali text and text image. Jadi itu nilai-nilai yang tidak bisa digunakan dalam hierarki ID. Terus ada SQL variant. Nah, ini user defined data types yang kita bisa buat sendiri. Ada table. Ya, jadi kita bisa nyimpen data berbentuk table, berarti ada baris, ada kolom di sana. Biasanya digunakan untuk store prosedur juga, untuk membantu kita dalam membuat store prosedur yang kita punya. Nah, ini kapasitasnya tergantung dari table yang kita buat. Kolomnya ada berapa, barisnya ada berapa, itu kapasitasnya tergantung itu. Timestamp or raw version, ini berarti misalnya berarti itu timestamp itu berarti nyimpen waktu saat itu ya. Waktu saat itu juga. Terus ada unique identifier.
Nah, ini bisa menyimpan nilai yang unik dari komputer kita. Biasanya disimpan binary 16. Jadi menyimpan data yang unik. Ini kalau kita sering bilang increment. Jadi nilai-nilai yang kita create untuk membuat satu data tuh unik, kayak random nilai gitu. Bukan random sih, lebih ke arah kayak incremental. Misalnya udah bikin nomor 1, 2, 3. Nah, unique identifier itu. Jadi identifier yang unik yang bisa digunakan untuk membedakan data yang kita punya itu disimpannya sebagai binary 16 byte. Lalu ada XML. XML itu Unicode. Nah, ini bisa nyimpan sampai 2 giga ya. Jadi biasanya pakai XML untuk data yang besar juga salah satunya. Lalu ada CLR integration. Kita bisa bikin tipe data kita, fungsi yang kita punya, source procedure yang kita punya, nanti disimpan di dalam Common Language Runtime atau CLR. Nanti menggunakan yang namanya SQL CLR. Itu untuk CLR. Terus yang terakhir itu kita punya SQL Server, edisinya ada apa aja? Ada Enterprise, ada Business Intelligence, dan Standard Edition. Kalau yang Enterprise, ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan, ibaratnya ini yang versi paling lengkap lah ya, fitur-fiturnya lengkap, yang pasti license-nya juga lebih mahal. Jadi, including high availability and performance update and feature that make this mission critical ready database. Jadi ini versi terlengkap lah, premiumnya. Untuk Business Intelligence Edition itu berarti lebih ke arah fitur-fitur yang diberikan itu untuk mensupport business intelligence, berarti untuk analitik, mulai dari Power Pivot, Power View, Data Quality Service, sampai Master Data Service. Ini yang tadi teman kamu udah bahas tentang Big Data dan juga Data Warehouse. Lalu ada Standard Edition, nah ini yang biasanya dipakai untuk daily user atau ya ininya terbatas lah ya. Kalau misalnya kita cuma buat aplikasi-aplikasi kecil, fitur-fiturnya tidak mau lengkap, kita pakai yang Standard Edition. Yang pasti license-nya pun lebih murah daripada yang Enterprise Edition. License-nya ini paket-paket yang didapat ya, ini kayak mau jualan aja gitu ya. Jadi paket-paket yang didapat kalau misalnya kalian membeli license dari SQL Server, ya ada total cost of ownership, terus ada cloud optimize, bisa untuk mengoptimize cloud-nya juga. Lalu SQL Server Pricing and License is designed to enable customer to pay as they grow. Jadi misalnya mau nambahin di tengah itu bisa kita nambah, ya tergantung perkembangan dari database-nya. Ada SQL Server Licensing consists of two, ada CPU Core ini dan Virtual SQL Server. Jadi ada yang di-embed di komputer sama ada yang virtual server juga. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada... Belum, Bu. Belum ya. Materinya udah selesai nih. Kalau nggak ada, saya coba absen dulu ya. Habis ini kalian jam 10 masih ada kelas nggak ya? Ada kelas lagi habis ini jam 10? Kelas laginya sore, Bu. Oh, sore. Kelas lab. Kelas lab. Maksud, Ya. berarti jam 10 ini kalian apa? Belajar mandiri atau apa? Kalau di case ada SL sih, Bu. Self learning Jam ya? SL. Iya, jam SL. Self learning-nya untuk yang mata kuliah ini, GB admin ya? Berarti. Iya. Oke, coba. Nah, ini untuk absennya udah lengkap belum ya? Tolong ketik hadir ya kalau untuk udah hadir. Ini harusnya sudah lengkap. Anthony Wijaya ada? Ada, Bu. Ada. Terus Iputu? Hadir, Bu. Michael? Hadir, Bu. Mikael? Ada. Hadir ya. Terus Ricardo? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Rio? Hadir, Bu. Tiara?
Hadir, Bu. Varianto. Varianto Hadir. ada. Wilfrando. Hadir, Bu. Agifrian. Hadir, Bu. Alvin. Hadir, Bu. Andreas. Hadir, Bu. Ya, oke. Angela Susanto. Angela Putri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Calvin Matthew. Hadir, Bu. Erik Sanjaya. Hadir, Bu. Ferdiana Haryanto. Hadir, Bu. Jennifer. Hadir, Bu. Jovian. Ada, Bu. Joseph Wahyu. Hadir, Bu. Kennedy. Hadir, Bu. Asia. Hadir, Bu. Laurencia. Hadir, Bu. Michelle Setiawan. Hadir, Bu. Nathanael Abednego. Hadir, Bu. Stephen Aprianto. Hadir, Bu. Theodora Abigail. Hadir, Bu. Antonius Ricky. Hadir, Bu. Destin Joani. Hadir, Bu. Janet Felicia. Hadir, Bu. Rainer. Hadir, Bu. Ronaldo. Hadir, Bu. Oke. Bentar ya. Oke, nanti saya yang proses aja itu harus satu-satu. Oke, kalau gitu berarti nanti saya tunggu informasinya untuk nama kelompoknya. Nah, ini untuk self learning yang pertama, saya coba tanya dulu nih. Kalau misalnya ada, berarti nanti saya akan kirim ke komtinya ya. Sorry, saya taruh di Teams-nya untuk assignment kalian kerjakan di sesi SL-nya ya. Oke? Berarti Oke, ditunggu Bu. aja. Kalau saya coba, kalau misalnya ada, nanti saya akan create di sesi SL-nya. Di sesi di Teams-nya untuk sesi SL-nya. Oke, thank you ya semuanya untuk kehadirannya di sesi kali ini. Saya izin leave ya. Terima kasih semuanya. Bu, Ya. untuk nanti nama timnya dikirimnya ke Teams ya, ke chat ini atau gimana? Iya, ini masih tetap bisa ada kan ya? Kalau udah di close kan ya chatnya ya. Oke, nanti di Teams saja ya, saya taruh ya. Iya. Oke. Kalau misalnya udah dikumpulin jadi satu data itu langsung satu chat juga nggak masalah. Mau satu kelompok ngechat juga nggak masalah ya. Nanti saya record. Oke. Ya, oke. Thank you semuanya. Selamat pagi semua. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.